Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Najma. Pada zaman ini, banyak kita yang terlahir keturunan Indonesia sering berpergian ke negara lain dengan berbagai alasan. Diaspora orang Indonesia di luar negeri diperkirakan lebih dari 8 juta orang. Namun, ada beberapa negara yang sebenarnya memang merupakan nenek moyang keturunan asli Indonesia. Di mana saja sih? Berikut adalah negara-negaranya. Sekitar 395.000 keturunan Indonesia banyak yang menetap di negara ini. Pada zaman penjajahan Belanda dulu, banyak dari orang-orang Indonesia yang pindah ke Belanda karena alasan perekonomian. Orang-orang Indonesia berpikir mereka akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik lagi. Sebagian besar orang Indonesia di sana merupakan orang Maluku. Tahun 1951, 12.578 orang Maluku pindah ke Belanda. Mereka adalah bekas tentara kerajaan Hindia Belanda atau biasa disebut Kenil, yang saat itu diburu pasukan Indonesia ketika pemberontakan Republik Maluku Selatan berkobar. Bagi pemerintah Indonesia, mereka adalah pemberontak yang mengancam persatuan dan kesatuan. Namun, bagi sebagian rakyat Maluku, tanah air mereka adalah Maluku, bukan Indonesia. Berdasarkan aturan saat itu, Kenil masih berada di bawah Belanda, sehingga menjadi tanggung jawab Belanda untuk mengurus mereka. Akhirnya, Belanda memilih untuk mengangkut para anggota Kenil tersebut beserta keluarga mereka ke Belanda. Pada Februari 1951, sebanyak 11 kapal Belanda diberangkatkan dengan membawa 12.000 lebih orang Ambon yang disebut Molukan. Sayangnya, di Belanda mereka tidak diperbolehkan bekerja. Hidup hanya bergantung dari segelintir uang saku pemerintah Belanda. Loyalitas terhadap Belanda yang tidak berbalas membuat mereka frustasi, berharap bisa kembali ke tanah air Maluku. Namun, mereka masih marah terhadap Indonesia. Kemarahan mereka terhadap Belanda dan Indonesia terwariskan hingga ke generasi berikutnya. Generasi muda keturunan Maluku tersebut kini ada yang menjadi selebritis hingga pemain sepak bola. Contohnya, Giovanni van Bronckhorst, salah satu bintang tim nasional Belanda di Liga Piala Dunia 2010. Menariknya, terdapat banyak jalan di Belanda yang merupakan nama tokoh Indonesia, seperti Jalan Patimura dan masih banyak lagi. Juga terdapat nama orang Indonesia, yakni Irawan Suryono, mendapatkan predikat pahlawan nasional Belanda. Banyak faktor yang menjadi penyebab banyaknya orang Indonesia. Selain dari segi historis, di mana Belanda dulu merupakan penjajah Indonesia, faktor perbaikan ekonomi juga merupakan pendorong masyarakat Indonesia yang pergi ke sana. Sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa Suriname terkenal banyak orang-orang Jawa yang menetap di sana. Sepanjang jalan, kita akan mendengar orang-orang Suriname mengobrol dengan bahasa Jawa. Pernikahan di sana pun masih kental dengan adat Jawa. Bahkan dianggap suatu yang berkelas dan diimpikan masyarakat Suriname. Kita juga sudah mengetahui almarhum Didi Kempot merupakan penyanyi paling top sampai-sampai mengalahkan penyanyi asli negara Suriname. Kenya Suriname. Kenapa bisa negara Suriname begitu menjauh? Sejarahnya, pada zaman penjajahan Belanda dahulu, sekitar 90.000 orang dikirim ke Suriname untuk menjadi buruh tani. Kakek nenek para Jawa di Suriname merupakan budak yang dipekerjakan di wilayah jajahan yang dahulu bernama Guyana Belanda. Mereka dikapalkan secara bergilir mulai tahun 1890-an sampai tahun 1939. Pemerintah Belanda menempatkan komunitas Jawa sebagai kuli perkebunan. Mereka datang hanya dengan kemampuan tenaga. Awal kehidupan Jawa di Suriname dipenuhi dengan diskriminasi oleh pemerintah kolonial karena hanya berperan sebagai buruh. Stigma ini menyebabkan orang Jawa bersama migran dari India tidak mendapat akses pendidikan yang layak. Bahkan mereka tak mendapat hak pilih saat pemilu parlemen Suriname pada tahun 1940-an. Namun diskriminasi tak membuat kelompok Jawa berhenti berkontribusi bagi pembangunan Suriname. Komunitas Jawa aktif menyuarakan kepentingan luhur untuk kemerdekaan Suriname. Sejarawan Edward Dew menceritakan betapa orang Jawa ikut mencurahkan keringat dalam mempersatukan Suriname yang begitu beragam. Saat Indonesia merdeka, warga Indonesia yang berada di Suriname ingin kembali bersama sanak saudaranya yang ada di Indonesia. Namun, karena keterbatasan biaya dan akomodasi yang sangat sulit,
maka mereka memutuskan untuk tetap berada di Suriname. Terdapat sebuah wilayah negara kecil di timur Australia bernama Kaledonia Baru. Negara ini merupakan bekas jajahan Prancis. Tak disangka, kebanyakan di negara ini warganya merupakan suku asli Jawa. Saat Perang Dunia, Belanda dan Prancis menjalin kerjasama dalam hal perekonomian. Saat itu, Prancis membutuhkan pekerja untuk memperdayakan tanah di Kaledonia Baru. Belanda mengirimkan masyarakat Jawa ke negara tersebut dan menjadikan mereka sebagai pekerja. Hingga kini, adat budaya Jawa pun masih kental di sana. Bahkan, banyak pejabat dari negara Kaledonia Baru sekarang termasuk orang keturunan Jawa. Penduduk keturunan Indonesia pada saat ini mencapai 86.000 orang. Di Australia, kita pasti mengira banyak orang Indonesia menetap di Australia karena alasan pekerjaan ataupun studi. Namun, menurut sejarah, banyak dari nenek moyang kita melanglang buana hingga ke negara Australia. Mereka kebanyakan merupakan pelaut dari Indonesia yang menetap di sana. Sejak tahun 1900-an, para pelaut Bugis dengan kapal Finisi kebanggaan mereka sering melakukan pelayaran ke Australia dan menjadikan rutinitas tahunan mereka. Bahkan, mereka rela berbulan-bulan menetap di sana. Menurut Profesor Herwati Sudoyo, peneliti di Eichmann Institute for Molecular Biology, mengungkapkan fakta bahwa budaya asli yang dimiliki oleh penduduk Madagaskar adalah budaya Indonesia. Bagaimana bisa? Sebab pada era kerajaan Sriwijaya, terdapat beberapa wanita Indonesia datang dan menemukan pulau Madagaskar, kemudian menetap di sana. Saat ini, banyak terdapat kesamaan antara penduduk Indonesia dengan masyarakat Madagaskar. Mulai dari linguistik bahasa Malagasy yang merupakan bahasa asli Madagaskar, yang mirip dengan bahasa suku Dayak dari Kepulauan Kalimantan. Cara bercocok tanam yang mirip masyarakat Indonesia. Bahkan baru-baru ini ada penelitian yang menyebutkan adanya kesamaan DNA antara masyarakat Madagaskar dan masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Tulis komen di bawah apabila ada kesalahan, narasi, ataupun informasi yang terdapat dalam video ini. Jangan lupa like and share video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel ini. Talk and do more. Wallahu a'lam bishawab wal khoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.